Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dian Prihardini Wibawa selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi dan teman-temanku dimanapun teman-teman berada, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kemudahan dan kelancaran untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya. Baik teman-temanku semuanya, dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 mata kuliah manajemen strategi akan mempresentasikan kepada teman-teman semua tentang implementasi strategi, kompetensi inti, re-engineering, dan struktur organisasi suatu perusahaan. Yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikannya dengan anggota saya, yang itu pertama Abi Rafdi, Alfi Pradita Zahri, Belinda, Dimas Adinovan, dan saya sendiri Abdul Salim. Baiklah teman-temanku semuanya, pembahasan yang akan kami sajikan di video kali ini akan dibantu oleh teman-teman saya. Yang pertama itu ada Abi Rafdi. Kepada Abi Rafdi kami persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatan berbicaranya. Di sini saya akan langsung menjelaskan presentasi tentang implementasi strategi. Jadi, apa itu implementasi strategi? Menurut Wieland dan Hanger, implementasi strategi tersebut adalah tahap mewujudkan, menerapkan strategi yang telah dibuat dan dalam bentuk tindakan melalui serangkaian prosedur dan anggaran. Implementasi strategi ini singkatnya penerapan dari sebuah strategi yang telah direncanakan atau dirumuskan. Di sini ada berbagai problem dalam implementasi strategi. Pertama, implementasi berjalan lebih lambat ketimbang dengan perencanaan awalnya. Kemudian ada yang kedua, munculnya berbagai masalah yang tidak terduga secara tiba-tiba, ada begitu masalahnya. Ketiga, koordinasi dalam implementasi tersebut tidaklah efektif. Keempat, perusahaan memberi perhatian yang berlebihan terhadap aktivitas persaingan dan penanganan krisis, sehingga akibatnya kurang memperhatikan bagian implementasi yang seharusnya benar-benar dijalankan. Kelima, kemampuan SDM yang terlibat dalam implementasi strategi kurang berkualitas dan lain sebagainya. Selanjutnya, di slide selanjutnya, proses implementasi strategi menurut Hanger. Pertama, siapa yang akan melaksanakan rencana strategi yang telah diformulasikan ini? Ya, dibandingkan dengan pihak yang merumuskan strategi, pihak yang melakukan implementasi strategi jumlahnya lebih banyak ketimbang hal tersebut. Misalnya, pada perusahaan yang multi industri yang besar, pelaksana strategi bukan hanya satu orang, melainkan hampir setiap orang di dalam organisasi tersebut adalah pelaksana strategi. Maka dari itu, semua hal haruslah berkesinambungan agar implementasi dari strategi tersebut bisa berjalan dengan lancar. Kedua, apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan adalah untuk mendukung implementasi tersebut yang telah dirumuskan tadi, ya para manajer divisi dan manajer wilayah ataupun staf-staf yang tersedia haruslah saling bekerja sama dengan manajer lainnya dan mengembangkan yang namanya program, merancang anggaran, dan prosedur yang diperlukan untuk mewujudkan hal-hal apa yang telah dirumuskan sebelumnya. Hal ini berarti para manajer harus bekerja sama untuk mencapai yang namanya sinergi di antara mereka semua itu, agar yang namanya memperoleh dan mempertahankan keunggulan bersaing bagi perusahaan tersebut lebih terjamin. Ketiga, bagaimana SDM akan melaksanakan berbagai aspek yang diperlukan? Ya, jawabannya pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas pentingnya pengembangan program, penyusunan anggaran, dan pembuatan prosedur, di mana semuanya itu dimaksudkan untuk mewujudkan apa yang telah dirumuskan. Di luar itu semua ada hal yang lebih krusial, ada hal yang lebih
diprioritaskan yang harus dilakukan oleh pihak manajemen. Di antaranya adalah bagaimana cara penataan staf, bagaimana mengarahkan dan mengendalikan mereka. Pertama, yang harus dititik beratkan ya para karyawan staf dalam penerapan strategi ini. Kita haruslah mencari cara agar mencari mereka yang berkualitas dan memberhentikan mereka yang tidak lagi berkualitas agar penerapan strategi bisa berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Abi Rabdi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfi Pradantazari. Kepada Alfi Pradantazari dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan evaluasi strategi. Tahap implementasi dan evaluasi strategi ini merupakan tahap akhir yang harus dilakukan dalam pengimplementasian strategi. Di dalam tahap ini, manajemen harus sudah mempunyai gambaran atau gagasan mengenai perubahan apa yang akan dicapai ke depannya, seperti struktur organisasinya, budaya organisasinya, ataupun gaya kepemimpinannya. Menurut Thomas Fibonuma dalam Hadi Purnomo dan Zulkifli Mansyah tahun 1999 menyebutkan bahwa untuk dapat mencapai tahap implementasi dan evaluasi strategi yang baik itu, perusahaan atau manajemen perusahaannya sudah harus mampu terbiasa dan dapat membiasakan diri dengan 4 kemampuan dasar. Yang pertama itu adalah kemampuan interaksi atau interacting skills. Yang kedua adalah kemampuan mengalokasikan atau allocation skills. Yang ketiga adalah kemampuan mengorganisasikan atau organizing skills. Dan yang terakhir adalah kemampuan memonitoring atau monitoring skills. Kemampuan pertama adalah kemampuan berinteraksi atau interacting skills. Kemampuan ini ditujukan dengan kapabilitas manajemen perusahaan dalam bersimpati dan berempati dengan sikap dan perilaku orang lain untuk mencapai tujuannya. Yang kedua adalah kemampuan mengalokasikan atau allocation skills. Kemampuan ini sangat penting dalam menunjang kemampuan manajemen dalam menjadwalkan tugas-tugas, alokasi waktu, serta sumber daya lain secara efisien. Yang ketiga adalah kemampuan memonitoring atau monitoring skills. Kemampuan ini ditujukan dengan kapabilitas manajemen perusahaan dalam menggunakan informasi seefisien mungkin untuk menyelesaikan atau memperbaiki permasalahan-permasalahan yang timbul akibat implementasi strategi. Yang terakhir adalah kemampuan mengorganisasikan atau organizing skills. Kemampuan ini digunakan untuk menciptakan jaringan atau organisasi informal dalam rangka untuk menyesuaikan diri terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin akan timbul atau terjadi. Kompetensi inti merupakan kombinasi dari sumber daya dan kapabilitas yang membedakan perusahaan dengan para pesaingnya. Kompetensi inti harus mampu menggambarkan keseimbangan kualitas antara hard skill dan soft skills. Dalam organisasi, kompetensi inti dapat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah soft competency organization dan yang kedua adalah hard competency organization. Soft competency organization meliputi kepemimpinan, talenta, kemitraan, goodwill, budaya kerja, reputasi, jaringan, dan merek. Hard competency organization meliputi sistem yang digunakan atau yang dimiliki, gedung, aset, infrastruktur, jumlah modal, jumlah pabrik, jumlah mesin, teknologi terbaru yang sedang digunakan, dan lain-lain. Itu saja dari saya. Maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alfi Pradantazari. Baik, teman-teman semua, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan, melanjutkan dari Saudari Alfi Pradantazari mengenai alasan perlunya suatu perusahaan memiliki kompetensi inti. Kompetensi inti menjadi sumber utama daya saing strategis bagi perusahaan. Ketika berhasil mengimplementasikannya, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif. Dengan itu, perusahaan menawarkan produk unik daripada produknya dibandingkan dengan
perusahaan lain agar pelanggan bersedia membayar lebih untuk produk yang ditawarkan, atau perusahaan menjual produk dengan harga rata-rata tetapi dengan struktur biaya yang lebih rendah daripada pesaing rata-rata. Kedua strategi ini akan menghasilkan laba maksimum dan laba atas modal yang lebih tinggi daripada rata-rata industri. Perusahaan tidak hanya menciptakan nilai bagi pelanggan, tapi juga untuk investor tentunya, terutama pemegang saham perusahaan. Pelanggan mendapatkan kepuasan dari produk atau kualitas yang lebih tinggi atau lebih rendah. Di sisi lain, baik harga tinggi ataupun biaya yang lebih rendah, keduanya menghasilkan probabilitas yang lebih tinggi untuk perusahaan. Akibatnya, pengembalian modal yang diinvestasikan juga harus lebih tinggi dari rata-rata pesaing. Kemudian cara kompetensi inti dapat menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kompetensi inti memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan posisi yang lebih unggul di atas para pesaingnya. Tentu, ini akan terus terjadi. Kemudian kompetensi inti memberikan keunggulan kompetitif ketika memenuhi kriteria. Nah, kriteria ini yaitu berharga bagi perusahaan dan berharga bagi pelanggan tentunya. Karena apa? Pelanggan akan mencari produk yang berharga dan bermanfaat untuk dia konsumsi ataupun dia pakai agar mencukupkan kebutuhan yang sedang ia butuh. Kemudian jarang ataupun unik, karena ini yang menjadi pembeda dengan yang lain. Ketika pelanggan menggunakan ini akan terasa lebih beda daripada orang-orang sekitarnya. Kemudian tidak hanya itu, keunggulan kompetitif berkelanjutan tidak hanya itu, juga memiliki ataupun harus memiliki sulit atau mahal untuk ditiru. Jadi ketika perusahaan memproduksi suatu barang yang sulit untuk ditiru dan mahal harganya, tentu menjadi nilai plus bagi perusahaan itu sendiri di mata pelanggan. Kemudian tidak dapat diganti atau tidak tersubstitusi, tidak dapat digantikan. Jadi perusahaan akan selalu memperbarui atau membuat resep yang sedemikian rupa atas produknya itu sendiri. Baik, kemudian reengineering atau business process redesign. Proses bisnis merupakan kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu yang dapat dibagikan menjadi beberapa subproses yang masing-masing atribut sendiri, namun saling berhubungan antara subproses dengan subproses yang lainnya untuk saling berkontribusi dalam mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Ataupun business process redesign atau reengineering tadi dapat diartikan sebagai desain ulang terhadap proses-proses dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja proses dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap proses yang sedang telah berlangsung di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, di dalam reengineering ataupun business proses ini memiliki 3 proses, yaitu proses utama atau primary processes, yaitu merupakan proses yang menghasilkan nilai bagi perusahaan yang dimulai dari penerimaan material sampai kepada aktivitas yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian proses pendukung atau support process yang merupakan proses-proses secara tidak langsung memberikan nilai tambah kepada perusahaan, namun sangat diperlukan untuk mendukung keberlangsungan proses utama. Ya, yang terakhir proses pengembangan yaitu development proses.
yaitu proses yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dari sisi perusahaan dengan mengacu kepada proses utama dan proses pendukung. Business process reengineering bukanlah hal yang dapat diterapkan dengan mudah ataupun cepat. Untuk melakukan business process reengineering terdapat beberapa tahapan. Nah, tahapan-tahapan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Belinda. Kepada Saudari Belinda dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan mengenai tahapan dalam bisnis proses reengineering dan struktur organisasi. Dalam melakukan bisnis proses reengineering ada 8 tahapan yang harus dilakukan. Tahapan yang pertama adalah menentukan kerangka proyek. Dalam tahapan ini, perusahaan akan memutuskan apakah akan tetap meneruskan proses reengineering ataupun menghentikannya, serta akan memutuskan mengenai batasan dan struktur proyek. Tahapan yang kedua adalah menciptakan visi, nilai, dan tujuan. Dalam tahapan ini akan digambarkan mengenai bagaimana proses operasi bisnis akan terwujud. Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah membuat desain baru mengenai operasi bisnis. Dalam tahapan ini akan dibuat desain baru mengenai operasi bisnis yang akan menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan proses bisnis sesuai dengan visi, nilai, dan tujuan perusahaan. Tahapan yang keempat adalah melakukan pembuktian konsep. Dalam tahapan ini, perusahaan akan menajamkan estimasi keuntungan dan memastikan apakah proses operasi bisnis yang dijalankan sesuai dengan rencana atau tidak. Tahapan yang kelima adalah melakukan perencanaan implementasi. Dalam tahapan ini, perusahaan akan melakukan pengembangan mengenai strategi implementasi perubahan, dan perusahaan akan melakukan minimalisir terhadap hal-hal yang akan dianggap sebagai gangguan dalam melakukan operasi. Tahapan yang keenam adalah memperoleh persetujuan implementasi. Dalam tahapan ini, perusahaan akan memperoleh dana dan sumber lain yang digunakan untuk implementasi. Tahapan yang ketujuh adalah implementasi perubahan. Di dalam tahapan ini, budaya dan semangat yang lama akan diubah menjadi budaya dan semangat yang baru. Tahapan yang kedelapan adalah transisi ke arah continuous improvement. Di dalam tahapan ini, tugas tim reengineering akan ditutup dan dibiarkan sehingga organisasi tersebut bisa melakukan perbaikan secara terus-menerus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi. Menurut Robbins dan Coulter, struktur organisasi adalah kerangka kerja formal di organisasi, di mana dengan kerangka kerja tersebut, tugas-tugas pekerjaan dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Struktur organisasi mempunyai 2 fungsi, yaitu untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan perusahaan, karena tugas dan pekerjaan telah dibagikan sesuai dengan jabatan masing-masing anggota. Yang kedua, struktur organisasi berfungsi untuk memisahkan antara batasan tanggung jawab dan wewenang antar anggota organisasi. Struktur organisasi memiliki 5 bentuk. Yang pertama adalah struktur organisasi sederhana, yang kedua struktur organisasi fungsional, yang ketiga adalah struktur organisasi divisional, yang keempat struktur strategic business unit, yang kelima adalah struktur organisasi matriks. Baik, saya akan menjelaskan kelima bentuk struktur organisasi tersebut secara singkat. Yang pertama adalah struktur organisasi sederhana. Struktur organisasi sederhana ini memiliki 2 tingkatan, yaitu pemilik dan pekerja. Struktur organisasi sederhana ini biasanya digunakan oleh perusahaan kecil yang memiliki satu produk maupun perusahaan kecil yang memiliki banyak produk yang saling berhubungan. Yang kedua adalah struktur organisasi fungsional. Di dalam struktur organisasi fungsional ini, manajer yang mempunyai spesialisasi fungsional akan menggantikan tugas
dan peranan pemilik perusahaan. Yang ketiga adalah struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang akan memulai akuisisi serta perusahaan yang ingin mengembangkan produknya di berbagai industri dan pasar. Yang keempat adalah struktur strategic business unit. Struktur strategic business unit ini dilakukan atau diterapkan oleh perusahaan apabila struktur organisasi divisional sulit untuk diterapkan karena banyaknya divisi yang harus diurus oleh CEO. Yang kelima adalah struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks digunakan oleh perusahaan yang ingin melakukan pelaksanaan pengembangan berbagai program dan proyek. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Belinda atas penyampaian materinya. Kita lanjutkan kepada Dimas Adinovan. Kepada Dimas Adinovan dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Adinovan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama, alasan penting struktur organisasi harus ada dalam setiap bisnis. Yang pertama, ada kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota dalam organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tumpang tindih wewenang dapat menjadi masalah serius dari sebuah struktur organisasi. Dan disinilah pentingnya struktur organisasi dalam bisnis yang sedang berkembang dengan kejelasan tanggung jawab setiap peran masing-masing. Yang kedua, ada kejelasan kedudukan dan koordinasi. Kedudukan ini melalui bagian dari masing-masing anggota. Struktur organisasi dapat memperjelas alur komunikasi antara tim. Koordinasi dibutuhkan untuk menghindari adanya miscommunication yang dapat memberikan dampak negatif bagi organisasi yang sedang berkembang dan dapat digunakan sebagai dasar dan penyelesaian pekerjaan yang membutuhkan komunikasi antar jabatan. Yang ketiga, ada kejelasan dalam jalur hubungan. Fungsi struktur organisasi berikut adalah kejelasan dalam jalur hubungan. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab setiap anggota dan dalam organisasi harus terlihat jelas, sehingga proses pekerjaan lebih efisien dan saling memberikan keuntungan. Yang keempat, ada pengendalian dan pengawasan. Adanya struktur organisasi penting untuk pengendalian dan pengawasan dari seseorang pemimpin terhadap bawahannya. Tercapainya tujuan dari berdirinya suatu bisnis adalah melalui pengendalian dan pengawasan rutin untuk melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Yang selanjutnya saya jelaskan adanya komponen penting struktur organisasi. Yang pertama ada CEO. CEO ini biasanya adalah sang pemilik bisnis atau usaha. Yang kedua ada direksi atau direktor yang dimaksud terdiri dari 4 jabatan penting yang harus ada dalam perusahaan, yaitu direktur utama, keuangan, personalia. Direktur utama ini biasanya berhubungan langsung dengan CEO atau pemilik usaha yang bertanggung jawab langsung pada koordinasi dan pengendalian terhadap segala kegiatan di dalam administrasi kepegawaian dan sekretariat. Direktur keuangan merupakan pengawasan operasional keuangan perusahaan. Direksi personalia bekerja langsung terkait ketenagakerjaan dan sumber daya perusahaan. Yang ketiga ada manajer. Tugas seorang manajer yaitu mengintegrasikan berbagai variabel seperti pengarahan, koneksi, seleksi, komunikasi, dan pelatihan. Yang keempat ada administrasi dan gudang. Wajib ada dalam sebuah bisnis yang sedang berkembang. Tugasnya adalah mengecek seluruh transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pihak outsourcing, pembukuan dan laporan penerimaan dan pengeluaran. Yang kelima ada divisi regional. Divisi regional ini fungsinya menjalankan kebijakan dan prosedur baku dari kantor pusat. Yang terakhir saya jelaskan di sini peran budaya perusahaan dan implementasi strategi. Peran budaya ini sangat
berhubungan ya. Perubahan dalam misi, strategi, sasaran, kebijakan suatu perusahaan kemungkinan akan gagal jika dalam suatu perusahaan tersebut ada pihak yang melakukan oposisi secara kuat terhadap budaya yang dianut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jika implementasi suatu strategi akan mengakibatkan suatu perubahan dan langkah-langkah untuk melakukan perubahan tersebut dalam praktiknya tidak sesuai dengan budaya perusahaan tersebut, maka akan kemungkinan timbul penolakan atau hambatan-hambatan. Sedangkan jika langkah-langkah yang diambil sesuai dengan budaya perusahaan tersebut, maka proses implementasi strategi akan lebih mudah dilakukan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dimas Adenovan atas materi yang telah disampaikan. Baik teman-temanku semua, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Jika ada pertanyaan ataupun teman-teman yang belum mengerti mengenai materi yang kami sampaikan ataupun kurang jelas, bisa teman-teman bertanya langsung kepada kami ataupun bisa kita buka ruang diskusi di ruang diskusi siakat mata kuliah manajemen strategi ataupun bisa di grup kelas kita. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.